Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Didik Nugraha, dosen tetap program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Husada Indonesia. Pada kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Gawat Darurat. Adapun deskripsi mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat membahas berbagai konsep, prinsip, dan praktik keperawatan dalam menghadapi pasien dengan kondisi gawat darurat yang muncul secara mendadak, tidak terduga, dan seringkali terjadi dalam situasi yang tidak terkendali. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan filosofi dan pendekatan holistik dalam situasi kegawat dauratan, melaksanakan proses keperawatan secara komprehensif pada pasien gawat darurat, mensimulasikan asuhan keperawatan yang sesuai untuk kasus kegawat dauratan dengan memperhatikan aspek legal etis dan hukum, menyampaikan pendidikan kesehatan dalam konteks kegawat daruratan sesuai kelompok usia pasien, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terbaru ke dalam praktik asuhan keperawatan, mengelola kasus secara menyeluruh dengan pendekatan kolaboratif dan interdisipliner, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi secara efektif, serta melakukan intervensi keperawatan sesuai standar yang berlaku dengan pendekatan kreatif dan efisien. Adapun materi pembelajaran disusun secara sistematis meliputi konsep dasar dan filosofi keperawatan gawat darurat, peran perawat, dan aspek etik legal, proses keperawatan, khususnya di instalasi gawat darurat, termasuk pengkajian primer dan sekunder serta sistem triase, penanganan berbagai kasus, baik trauma maupun non-trauma, simulasi pendidikan kesehatan dengan berbagai kasus gawat darurat, manajemen kasus, berdasarkan kasus kegawat daruratan terbanyak di layanan kesehatan, etika dan advokasi, intervensi praktis dalam keperawatan gawat darurat. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi studi kasus, praktikum laboratorium, dan simulasi klinik, presentasi kelompok, serta tugas mandiri berbasis evidence-based practice. Adapun sistem penilaian pada perkuliahan ini, yaitu 10% diambil dari kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa, 20% tugas individu dan kelompok, 25% ujian tengah semester, 25% ujian akhir semester, serta 20% diambil dari Objective Structure Clinical Examination atau OSCE. Melalui mata kuliah ini, kami berharap mahasiswa dapat berkembang menjadi perawat yang tanggap, tangguh, dan terampil, khususnya dalam kondisi yang penuh tekanan dan beresiko tinggi, karena dalam dunia keperawatan gawat darurat, setiap detik sangat berharga. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai pelaksanaan mata kuliah keperawatan gawat darurat yang saya ampuh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Baik, sesuai dengan kontrak perkuliahan minggu kemarin, hari ini kita akan membahas di pertemuan ketiga, yaitu mengenai basic cardiac life support. Kalau misalkan bahasa Indonesianya, itu biasanya kita sebut dengan bantuan hidup dasar. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman, karena tadi kita sudah absen, yang hadir semua sudah 34 orang ya, hadir semua. Jadi hari ini saya akan review kembali mengenai pertemuan di minggu kemarin. Minggu kemarin kita pernah membahas mengenai peran dan fungsi perawat gawat darurat. Saya ingin review kembali, ada yang masih ingat gak kira-kira peran dari perawat gawat darurat itu apa? Silakan angkat tangan. Silakan sebutkan nama dan jawabannya. Nafisa Pembina Aulia, jawabannya ada 5. 1. Pemberi asuhan keperawatan, 2. Koordinator pelayanan, 3. Pendidik, 4. Advokat pasien, dan nomor 5. Anggota tim penanggulangan bencana. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Oke. Itu perannya ya, tadi perannya sudah disebutkan, masih ingat berarti. Sekarang fungsinya, ada yang masih ingat? Silakan, sebutkan namanya. Nama saya Walhidayah, fungsinya ada 5. Oke, ada 5. Ada triase, Betul. stabilisasi pasien, Ya. pelaksanaan tindakan perawatan darurat, dokumentasi dan pelaporan, serta penggunaan alat medis gawat darurat. Baik. Ya. Hari ini kita akan membahas, tapi sebelum membahas, tepuk tangan dulu untuk awal. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai bantuan hidup dasar. Di mana bantuan hidup dasar ini
kita pernah belajar atau mungkin teman-teman pernah melihat ada seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Entah itu pada saat berangkat sekolah, berangkat ke kampus, atau di lingkungan masing-masing. Begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menemukan, biasanya kan kalau orang awam langsung dikasih minum. Ya, apalagi kalau misalkan dikasih minumnya ada bobanya gitu ya. Jangan. Jangan ya. Itu nanti bisa bahaya. Kenapa jangan langsung dikasih minum? Kita kaji dulu. Ada tanda-tanda trauma servikal nggak sih? Tanda trauma servikal itu kayak mana aja gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tanda trauma servikal itu apakah memang servikalnya bergeser, trakeanya bergeser atau seperti apa? Kita akan bahas satu persatu sehingga nanti kalau menemukan pasien yang sekiranya atau korban kecelakaan, jangan langsung dikasih minum. Tapi Pak, alhamdulillah ketika sudah kita kasih minum, tadinya ngamuk-ngamuk tuh pasiennya, kesakitan, kita kasih minum, alhamdulillah tenang. Kita kaji dulu nih tenangnya, apakah sementara atau selamanya? Beda ya, beda. Kalau misalkan ternyata ada pergeseran trakea, trauma servikal, geser nih trakeanya, kita kasih minum. Maka yang terjadi adalah bukan masuk ke sistem pencernaan, tapi ke pernapasan. Begitu. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, begitu ya. Khawatir nanti kejadian seperti itu, maka kita bahas sekarang supaya nanti teman-teman bisa share ke orang-orang terdekat Anda, begitu. Oke, jadi motonya adalah teman-teman, motonya adalah cepat dan tepat. Dan jangan sampai Anda jadi korban. Begitu. Karena prinsipnya adalah sesuai dengan standar operasional prosedur, tahapan pertama kali sebelum kita membantu pasien, aman diri, pasien, lingkungan. Betul. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya otak manusia itu memerlukan yang namanya oksigen. Jadi bukan perdarahannya yang menyebabkan kematian. Bukan hanya perdarahannya. Misalkan Pak, ini perdarahan tidak terlihat, tapi kok pasiennya meninggal dunia. Siapa tahu perdarahannya di dalam. Karena 3-8 menit seseorang mengalami trauma atau mengalami pemutusan oksigenasi ke otak, maka akan mengalami kematian. Ini adalah bagian respon time-nya, teman-teman. Kita lihat di sini. Ketika kita membantu dengan kecepatan ketepatan dalam waktu 1 menit, maka kemungkinan atau presentasi daripada keselamatan pasien kurang lebih 98% pasien terselamatkan. Tapi kalau misalkan 3 menit Anda membutuhkan waktu untuk membantu, 50-50. Tapi kalau misalkan 10 menit, 1%. Ya. Pak, kalau 15 menit gimana? Saya balas WA dulu misalkan. Jangan ya. Perawat IGD harus siap tanggap. Pokoknya siap. Ada respon time-nya di sana nanti. Oke, itu ya. Jadi presentasi keberhasilan atau kemungkinan berhasil seperti ini gambarannya. Jadi bantuan hidup dasar ini, kalau kita terjemahkan dengan sederhana, teman-teman, menghindari pasien dari pertama, kematian, kedua, kecacatan. Begitu. Selamatkan dulu nih pasiennya supaya kembali bisa berdetak jantungnya. Bernapas lagi. Kemudian minimalisir supaya tidak terjadi kecacatan. Yang perlu kita kaji di sini, teman-teman, yang pertama kali adalah kaji airway breathing sirkulasi. Karena kita belum membahas mengenai resusitasi jantung paru, begitu. Yang pertama airway-nya dulu. Ini adalah sistem pernapasan dari mulai rongga hidung sampai paling akhir alveolus, melewati bronkus, bronkeolus, begitu. Sehingga nanti kalau misalkan teman-teman ketahui di alveolus itu kan ada proses yang namanya difusi. Untuk pertukaran apa katanya? Oksigen dan karbon dioksida. Ketika di sini terputus nih, teman-teman. Ketika di bagian di sini terputus, maka otak akan mengeluh. Barangkali sekarang ada yang nguap tuh, berarti oksigennya nggak nyampe tuh ke otak. Bukan ngantuk, bisa saja Anda kurang oksigen. Begitu. Paham ya sampai sini? Oke.
Ini adalah cara mengatasi pasien-pasien yang mengalami permasalahan secara sumbatan airway. Pak, saya menemukan korban kecelakaan, ada fraktur servikalnya. Ya, ada fraktur di area lehernya, ada trauma kapitis, trauma kepala misalnya. Ini beda penanganannya. Kalau ada curiga trauma kepala, jejas clavicula, Raccoon eyes, mata panda ya. Kemudian ada battle signs, kemudian ada otorerinore, perdarahan hidung, perdarahan telinga ya. Maka kita gunakan jauh tras. Difiksasi yang kiri dari saya. Kalau misalkan cara membuka jalan napas tidak ada trauma servikal, maka kita pakai yang chin lip, head till chin lip. Kenapa? Apa perbedaannya? Kalau jauh tras, trakeanya kita fiksasi supaya nggak kesana sini. Begitu tekniknya. Dan ini salah satu indikasi trauma servikal yang tadi saya sebutkan. Misalkan pasiennya mengalami kecelakaan di mobil, pakai sabuk pengaman. Badannya sih di sini, tapi biasanya kepalanya ke depan, ke belakang, ke depan lagi. Sehingga ada indikasi trauma servikal yang seperti ini yang perlu kita evakuasi dengan jauh tras. Ini trauma kapitis nih, teman-teman. Jadi ada perdarahan di kepalanya, kemudian ada raccoon eyes, biru di sini. Bukan mata panda. Bedakan mata panda orang yang kurang tidur dengan orang yang mengalami kecelakaan. Ya. Walaupun sama-sama panda. Kemudian biasanya di sini ada perdarahan di hidung. Ini raccoon eyes yang tadi saya maksud. Ya, ini raccoon eyes seperti ini teman-teman. Raccoon eyes yang sini, yang kanan itu ada battle signs. Di mastoid biasanya keluar tuh dari sini cairan. Begitu, ada cairan. Nah, itu ada indikasi trauma servikal. Pakai apa katanya kalau trauma servikal? Jauh tras. Kalau non trauma servikal? Head chin lip. Oke. Beda lagi. Kalau tadi permasalahannya membuka jalan napas, kalau sekarang ada sumbatan jalan napas. Misal pasiennya kesedak bakso, lagi asik-asik makan bakso, tiba-tiba gini, nggak ngomong, nggak apa, tiba-tiba biru mukanya, jangan diketawain. Ada ketawain misalnya, kamu kenapa gitu, udah tahu pegang-pegang ini, ya, itu kesedak tandanya. Ya, itu kesedak, sehingga harus diapakan? Harus dikeluarkan baksonya. Gimana? Apakah boleh pakai garpu? Begitu? Jangan. Jangan ya. Ada tekniknya. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kalau obstruksinya total, ya, itu ada teknik yang namanya abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Tapi kalau misalkan sumbatannya parsial itu bisa cairan, dahak, lendir, ya, atau darah, itu bisa pakai suctioning, pakai suction tuh, ya, pernah kan ya? Ini tanda-tanda orang mengalami sumbatan total. Ada tanda seperti ini, atau ada tanda tetralogi opalot. Tiba-tiba akralnya, tangan, kaki, bibir kok biru, begitu. Lihat, biasanya pada anak kecil, kalau tiba-tiba ada kebiruan, kaji jalan napasnya. Ini Heimlich maneuver, teman-teman. Kita berikan hentakan di area perut, ya, atas perut, di bawah interkosta, midsternum di sini, dihentakan sekeras mungkin. Pak, saya mah orangnya lembut, gitu ya. Boleh nggak kalau pelan-pelan? Jangan, ya, harus keras. Gimana kalau seorang, nggak ada orang lain, ke kursi, dihentakan di area kursi. Nanti kita praktekkan di laboratorium pada saat pertemuan berikutnya, ya. Kemudian, kalau pasiennya ibu hamil gimana Pak? Apakah boleh abdominal thrust? Boleh nggak kira-kira? Bahaya kalau boleh ya, gitu kan, nanti keluarnya dari atas, dari bawah. Bahaya. Pada orang gemuk gimana Pak? Jangan, ya. Jangan pakai abdominal thrust. Pertahanannya kuat kalau orang gemuk.
Ya, Anda tekan di sini masih ada lapisan berikutnya. Tekan lagi ada lapisan berikutnya lagi begitu. Sehingga pakainya apa? Pakainya chest thrust. Masih kelihatan nih di mulut, harus diapakan? Harus pakai sapuan jari. Harus pakai sapuan jari, tapi jangan digunakan pada anak bayi. Kenapa? Karena tangan Anda lebih besar dibandingkan mulut bayi. Anda dorong, justru makin masuk. Begitu. Kemudian ada caranya. Kasihlah back blow. Dibalikan punggungnya, simpan di area paha kita, baru ditekan. Oke, kita anggap airway sudah selesai. Kita lanjut ke breathing. Di breathing harus diapakan? Di breathing itu ada yang namanya teknik mengecek pernapasan. Apa di pernapasan yang dicek? Pertama ada look, ada listen, ada feel. Apa yang di look? Yang di look adalah pergerakan dadanya. Makanya kalau misalkan kita kaji, telinga kita didekatkan ke hidung pasien. Ya, nengok misalkan perut pasien di sana, kita lihat perutnya. Untuk apa? Pertama, telinga kita mendengarkan suara napas. Mata kita melihat pergerakan dinding dada, ya. Kemudian dengarkan suara napas, lihat pergerakan dinding dada, dan lanjut breathing sudah kita atasi, lanjut ke sirkulasi. Apa yang dikaji di sirkulasi? Kemudian, Pak, kalau tidak ada nadinya harus diapakan? Kalau tidak ada nadinya, teman-teman, maka kita harus langsung lakukan RJP, kompresi di area mid sternum atau di atas area perut, bawah area interkosta. Begitu, ya. Di area sini. Berapa kali kompresinya? Kompresinya 30 kali. Ventilasinya 2 kali, siklusnya 5 kali. Oke. Ini pada dewasa. Posisinya kita lihat seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita praktekkan minggu depan di laboratorium. Ini pada anak-anak dan bayi. Kalau pada bayi jangan pakai gini, ya, pakai jari, 2 jari cukup atau pakai jempol, ya. Tapi idealnya pakai jari, 2 jari, begitu. Kalau pada anak-anak pakai 1 tangan saja. Ini algoritmanya. Kita coba lihat dari sini. Prinsipnya, teman-teman, prinsipnya adalah pada saat kita akan melakukan BHD atau resusitasi jantung paru, kita fokus ke danger, respon, short for heart, circulation, airway, breathing, sama recovery position atau posisi mantap. Pertama, pasien ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Apa yang harus dilakukan? Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Danger kan? Lanjut, tiga-tiganya aman. Apa yang harus dilakukan? Cek respon dengan cara panggil dulu Pak, Bu, Mas, Mbak, gitu, ya. Kemudian kalau tidak ada respon dengan panggilan, dengan tepukan. Yang keras nempuknya. Jangan gini. Pak, Bu, jangan. Yang keras, Pak, Bu, gitu, ya. Yang keras. Tidak ada respon lagi, maka dengan rangsang nyeri. Cubit, ya. Baik telapak tangannya, kakinya, begitu. Dicubit. Kalau tidak ada juga panggil bantuan. Kalau di rumah sakit kita kode dulu. Kalau misalkan di tempat umum kita panggil 119, ya, 119 ya. Begitu. Pak, sambil nunggu diapakan? Sambil nunggu cek nadinya. Cek nadinya. Ada nggak nih? Jangan lama-lama ngeceknya. Kurang dari 10 detik itu harus sudah selesai. Paham ya? Oke. Ketika dicek tidak ada nadi, lanjut RJP. Berapa siklus? Berapa siklus? 5 siklus. Kompresi 30, ventilasi 2. Jangan lebih, jangan kurang. Segitu pasnya. Ya. Pak, boleh naik siklus lagi nggak? Boleh. Silakan. Begitu. Kemudian kalau misalkan sudah ada nadi, berarti lanjut ke airway. Buka tuh jalan napasnya. Bebaskan jalan napas pada fraktur servikal. Gimana tadi? Servikal jauh thrust. Kalau non trauma servikalnya head till chin lip. Sumbatan total
Tekan perut. Tekan perut atau abdominal thrust. Ibu hamil? Chest thrust. Bayi? Bayi. Back blow. Masih terlihat di mulut? Pinjar sweep. Kalau misalkan sumbatannya parsial, cairan darah, lendir, suction. Oke, itu untuk buka jalan napas. Napasnya ada nih, atau sudah bebas, tapi napasnya masih belum terkaji. Kita cek breathing. Apa yang dicek di breathing? Look, listen, feel. Apa yang di look? Pergerakan dada. Apa yang di listen? Apa yang di feel? Oke, itu ya. Jadi ada look, listen, feel. Kalau sudah ada napasnya, maka harus diapakan? Harus di posisi. Mantap. Recovery position. Itu sudah tuntas tuh. Tapi kalau misalkan pasiennya masih nggak bisa napas, kasih napas buatan. Berapa kali per menit? 20 kali. Berarti 1:3. 1000, 2000, 3000 kasih. 1000, 2000, 3000 kasih. Begitu. Oke, itu teman-teman gambaran BHD. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum nanti kita lanjut ke kuis, silakan. Oke, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Syabila Ikhwanusi. Ya. Bertanya, apakah orang awam bisa melakukan resusitasi jantung dan paru, Pak? Oke, orang awam bisa melakukan resusitasi jantung paru atau tidak? Bagus ya pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong. Nanti saya jawab. Saya butuh 2 pertanyaan lagi. Silakan, ada yang oke, silakan. Silakan sebutkan nama. Misalnya Pak, kalau pasien yang Namanya? Dika. Oke, Dika. Silakan Dika. Kalau misal pasien yang mau kita lakukan RJP itu dia mengalami patah tulang di bagian tulang iganya. Nah, itu kita tetap harus melakukan RJP atau gimana, Pak? Oke, sip. Bagus lagi nih pertanyaannya. Tepuk tangan lagi. Mengenai pembahasan Bapak tentang RJP, kapan RJP harus dihentikan? Oke, sip. Kita jawab satu persatu. Tepuk tangan dulu untuk Manda ya. Oke, yang pertama, kapan kita harus stop RJP? Yang pertama kita lihat kata kuncinya, itu ada stop. Yang pertama ada apa? Signs of life. Pasiennya udah sadar. Jangan dikasih bonus. Pak, saya masih semangat RJP-nya. Tambahin 3 siklus. Langsung saja. Kemudian, yang kedua ada T atau tim medisnya datang nih. Ya. Pak, baru 27 misalkan. 3 hentakan lagi. Jangan. Langsung saja hentikan. Atau misalnya ada upper exhaust, di mana upper exhaust di sini penolongnya capek. Prinsipnya jangan ada korban tambahan kan tadi, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Lagi RJP habis dinas malam misalnya, jadi 2 yang di RJP-nya, ya, itu misalkan ya, nggak boleh itu. Kemudian ada test in danger, bahaya misalkan, tempatnya masih bahaya nih, amankan dulu situasinya. Atau kalau misalkan ketika di rumah sakit ada asistol lebih dari 10 menit. Begitu. Sudah, hentikan. Itu ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, boleh nggak kalau misalkan pasien yang mengalami fraktur tulang iga atau interkosta di RJP? Jawabannya sangat boleh. Kenapa? Karena kalau interkostanya tidak fraktur, kalau misalnya jantungnya tidak berdetak, itu sama saja bohong. Ya. Jadi upayakan, pokoknya prinsip gimana pun kembalikan denyut jantung. Kemudian yang ketiga tadi, orang awam boleh nggak RJP? Boleh. Tapi di teori dari AHA yang terbaru ya, AHA 2000, Association Heart American, itu 2020. Sekarang orang awam boleh melakukan RJP, tapi semuanya kompresi. Jadi nggak ada cek nadi karotis, nggak ada bantuan napas, nggak ada, sampai bantuan datang kompresi aja terus. Begitu. Karena biasanya orang awam kesulitan membedakan ini nadinya sudah berdenyut atau tidak. Begitu ya. Itu teman-teman jawabannya dari pertanyaan teman-teman. Untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, saya ada sedikit pertanyaan, sesuaikan dengan tadi ya kelompok, karena kita sudah bagi, atau di minggu kemarin kita sudah bagi menjadi 11 kelompok.
Nanti ada kuis dibagi menjadi per kelompok. Kelompok 1, 2 sampai 11. Silakan dibuka gadgetnya masing-masing. Pertanyaannya di sini, jawabnya di sana sesuai dengan warnanya. Apa tujuan utama dari bantuan hidup dasar? Apa? Sok, saya ngalangin ya. Udah? Ini ada waktunya habis? Oke. Satu orang kehabisan waktu. Kelompok 1 memimpin. Langkah pertama yang harus dilakukan di BHD sebelum memberikan BHD harus diapakan? Sebelum melakukan BHD, apa yang harus dilakukan? 6 detik lagi. Oke. Satu orang salah, satu orang belum menjawab lagi. Soal nomor 3 masih kelompok 1 memimpin. DRCAB. DRCAB. Ayo 10 detik. 2, 1. Lengkap ya. Lengkap 11 orang. 11 kelompok. Masih kelompok 1. Kelompok 8, kelompok 6. Lanjut soal berikutnya. Berapa kedalaman kompresi? Tadi sudah saya sebutkan. Kedalaman kompresi. Baru 6 yang jawab. Lanjut ya. Oke, itu teman-teman, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini, sangat mengesankan sekali ya. Luar biasa. Sangat semangat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk langsung praktikum ke Pentem ya, untuk bantuan hidup dasar. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama.